Halo Sobat Mantap, berjumpa kembali di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi bersama saya Dina yang akan memandu episode kali ini. Di Oksidasi kali ini, kita akan membahas terkait pengaturan pemanis dalam suplemen kesehatan. Nah, di bincang-bincang kali ini kita akan ditemani oleh Ibu Dewi Kurniasari selaku pengawas farmasi dan makanan ahli Madya, sekaligus ketua tim kajian suplemen kesehatan dan obat kuasi. Halo Ibu Dewi, apa kabarnya? Halo Dina, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Hari ini kita mau ngobrol seputar pemanis dalam suplemen kesehatan. Nah, terkait pemanis ini kan sudah diatur ya Bu dalam peraturan BPOM nomor 24 tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan. Karena pemanis ini termasuk ke dalam bahan tambahan, mungkin Bu Dewi boleh dijelaskan sedikit kali ya Bu terkait bahan tambahan itu apa? Oke Dina, jadi bahan tambahan itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam suplemen kesehatan yang dimaksudkan untuk membantu memformulasikan bahan aktif menjadi sediaan yang sesuai serta terbukti aman dan tidak mempunyai efek farmakologi. Nah, bahan tambahan ini juga ada batas maksimum penggunaannya. Nah, pemanis ini kan cukup sering juga ya Bu ditanyakan oleh pelaku usaha. Dan sebelum kita masuk nih lebih dalam terkait pemanis, kira-kira ini pemanis ada apa saja ya Bu jenisnya? Jadi pemanis itu ada dua macam, yaitu pemanis alami dan pemanis tambahan. Nah, kalau pemanis alami ini biasanya ditemukan dari bahan alam, sedangkan pemanis buatan ini biasanya dibuat secara sintetis, diproses secara kimiawi dan tidak terdapat di alam. Kalau pemanis alami contohnya seperti gula tebu, sorbitol, kemudian ada glikosida, steviol dan masih banyak lagi yang lain. Sedangkan untuk pemanis tambahan ini ada beberapa contohnya seperti aspartam, asam siklamat, sakarin, sukralos dan lain-lain. Baik, tadi kan juga sudah disebutkan sebelumnya ya Bu bahwa bahan tambahan ini kan ada batas penggunaannya begitu. Yeah. Dan untuk batas penggunaan yang dianjurkan itu seperti apa ya Bu? Ya, jadi batas maksimum penggunaan untuk pemanis alami ini ada yang untuk penggunaannya CPB atau batas maksimumnya itu sesuai cara pembuatan yang baik. Kecuali ada glukosida steviol, dia ada batasannya sebesar 2.500 mg per kilogram yang setara steviol. Untuk batas maksimum CPB itu apa ya Bu? Ya, kalau batas maksimum CPB itu maknanya adalah jumlah bahan tambahan yang diizinkan terdapat dalam suplemen kesehatan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Oke, jadi bebas ya Bu mau ditambahkan secukupnya. Dan untuk pemanis buatan ini batas maksimumnya bagaimana ya Bu? Ya, untuk pemanis buatan tadi kan ada beberapa macam. Jadi misalkan aspartam mempunyai batasan yang berbeda dengan asam siklamat. Aspartam itu batasannya 5.500 mg per kilogram. Sedangkan untuk asam siklamat batasannya lebih kecil yaitu 1.250 mg per kilogram sebagai asam siklamat. Ada lagi sakarin. Nah, sakarin ini mempunyai batas maksimum 1.200 mg per kilogram sebagai sakarin. Untuk sukralosa, contoh lainnya yaitu dia batas maksimumnya 2.400 mg per kilogram produk. Oh iya Bu, sebelumnya kan juga sudah disebutkan ya Bu bahwa untuk glikosida steviol itu ada batasannya. Apakah ada ketentuan terkait penambahan glikosida steviol itu Bu? Ya, untuk glikosida steviol memang ada ketentuannya. Jadi untuk penggunaannya itu ada rumus tersendiri. Dihitung terhadap ekivalensinya terhadap steviol. Jadi nanti sobat bisa melihat di per BPOM 24 itu ada rumus yang bisa digunakan dengan menggunakan faktor konversi dari glikosida steviol dari jenis-jenis glikosida yang ada. Berarti memang sudah ada ketentuannya ya Bu terkait penggunaannya. Selanjutnya nih Bu, kalau pemanis itu bisa dicampur nggak ya Bu dengan pemanis lain? Ya, penggunaan pemanis sebagai bahan tambahan bisa dicampur. Namun ada ketentuannya. Jika penggunaannya dicampur, misalkan ada dua bahan tambahan pemanis digunakan, dia mempunyai
ketentuan rasionya penggunaan dari kombinasinya itu kurang dari atau sama dengan 1. Dengan cara perhitungannya seperti yang di lampiran per BPOM 24 nanti bisa dicermati. Baik Bu, penjelasannya sangat jelas ya. Tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung oksidasi episode kali ini. Sebelum kita akhiri, apakah Ibu ada pesan-pesan yang mau disampaikan Bu ke Sobat Mantap? Ya, semoga informasi yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat Mantap semua. Mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan persyaratan keamanan dan mutu untuk suplemen kesehatan. Sobat-sobat Mantap bisa mempelajari lebih lanjut di Perbepom nomor 24 tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan. Atau jika mau berkonsultasi juga bisa melalui website kami di standar-otskk.pom.go.id. Terima kasih banyak Bu Dewi atas bincang-bincang hari ini. Semoga sehat selalu dan ilmu yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk Sobat Mantap. Oke Sobat Mantap, itu tadi oksidasi episode pengaturan pemanis pada suplemen kesehatan. Semoga dapat memberikan manfaat dan pemahaman regulasi yang lebih baik untuk Sobat semua. Saya Dina, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa lagi di oksidasi episode selanjutnya.